Cek 212. Cek 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Ibu Adriah tadi, orang Bungur lemes banget nih, ya. Kebanyakan makan apa nih Bu Adriah nih? Hah? Jengkol. Biasanya kalau jengkol semangat-semangat, bapaknya juga lemes-lemes nih, alias gayem. Ya, nah, semangat ya, semangat ya, acaranya cakep tuh. Haflah akhirus sanah dan tarhib Ramadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-salah imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para tokoh masyarakat, tokoh agama hadir tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak Lurah Bungur yaitu Bapak Haji Rahman beserta Ibu, juga hadir Bapak Kamtibmas yaitu Bapak Tobing, hadir Bapak Babinsa, Bapak Budi, juga Bapak Kapospol, Bapak Supriyadi, juga ada anggota dewan kita, kalau nggak salah dari fraksi PKS ya, Ibu Israyani, juga ada penyuluh agama Kecamatan Senen, yaitu Ibu Ustadzah Haja Fauziah, nggak hadir ya. Ada tokoh masyarakat yaitu Bapak Aditya, juga ada Ibu Ustadzah Haja Badriah yang baru saja menyampaikan sambutannya. Ada juga yaitu tokoh pemuda dari Forum Betawi Rembuk yaitu Bapak Heri beserta rekan-rekannya. Juga Ketua TPA Al-Kausar Al-Mukarram Akhina Fillah Al-Ustadz Yazid Mubarak. Juga ada Bapak LMK ya. LKM juga Bapak apa? Sapriyadi, Budiawan Sapriyadi, juga siapa? Atau lagi? Pak Sugeng, Pak RT. Juga tokoh-tokoh yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah beliau-beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, mau lanjut gak Bu? Lanjut. Kita memperingati haflah akhirus sana dan tarhib Ramadan sekaligus Isra Mi'raj, betul? Siap ngikutin sampai habis. Kalau bicara sampai habis, Isra Mi'raj itu selesainya menjelang subuh Bu. Kuat gak sampai menjelang subuh? Betul kuat? Tetap kuat? Saya gak kuat. Luar biasa
masyarakat Bungur, terutama RW berapa nih Pak? RW 7 punya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, namanya Al-Kautsar. Insya Allah ini gambaran kelak di akhirat nanti berkumpulnya orang-orang Bungur di Telaga Al-Kautsar. Amin ya Rabbal. Ya cuman gitu ibu-ibu, maklum segala yang identik dengan Islam ditempel-tempelin dengan yang gak baik. TPA kan Taman Pendidikan Al-Quran, disamain dengan tempat pembuangan akhir. Benar apa benar? Balura benar ya? Tempat buangan air sampah di mana? Pulau Gebang. Ada lagi yang di beberapa daerah tempat penitipan anak. Benar ya Ustaz? Tapi ala kulli hal insya Allah masyarakat Bungur nggak akan terkecoh. Amin ya Rabbal. Nggak usah cerita macam-macam, kita kanalisasi, kita fokus hasil akhir daripada Isra Mi'raj. Apa hasil akhirnya Bu? Hasil Isra Mi'raj apa? Hasil Isra Mi'raj apa? Salat 5. Salat ya nih? Ibu salat ya Bu? Ada salat ya? Bapak-bapaknya nggak ada. Bapak-bapak yang mana nih? Pak, di mana tuh? Ini anak muda. Bapak-bapak di mana? Ngumpet. Saya curiga jangan-jangan lagi main lato-lato nih. Anaknya pada ikut ngaji, bapaknya main lato-lato. Ya. Jadi hasil Isra Mi'raj adalah sholat 5. Sholat ya nih? Sholat ya? Alhamdulillah. As-salatu imaduddin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu tiang agama. Ini panggung, ini tenda. Kalau nggak ada tiangnya bisa nggak berdiri? Bisa nggak diri? Nggak bisa. Agama Islam nggak bisa berdiri tanpa adanya salat. Ini antek-antek liberal mulai menggerogoti. Kelihatannya benar, padahal kagak benar. Kalau kata kakek saya kebetulan orang Betawi Pak, Bu, dibilang apa? Pakai bahasa Betawi ya, mohon maaf. Balura kita orang Pamekasan nih, Madura ya, Pak Rahman ya. Kalau kakek saya orang Betawi ya, mudah-mudahan acara besok-besok dapat disumbang sate Madura. Amin. Iya dong Balura ya, kapan lagi tuh? Kalau kakek saya bilang, lagu lo jangan kayak bor. Ibu tahu bor? Bapak tahu gak bor? Bor gimana jalannya? Bor jalannya lempeng, lurus. Tapi pada hakikatnya bor itu merusak, melubangi. Maksudnya apa? Kelihatannya benar, padahal merusak. Apa maksudnya? Mereka orang-orang liberal mengatakan memplesetkan, membelokkan daripada arti wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai yakin. Ketika ditanya, Anda orang apa? Saya orang Islam. Sholat gak? Kagak. Kok jadi orang Islam gak sholat? Kan Allah Ta'ala yang bilang dalam Al-Quran. Bilang apa? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang yakin. Saya udah yakin, jadi nggak perlu sholat. Kelihatannya benar Bu. Padahal yang ngerusaknya orang liberal. Oh jadi kalau memang ente udah yakin, nggak usah sholat. Habib sholat belum yakin, Ustadz sholat belum yakin, Pak Lurah sholat belum yakin, Ustadzah sholat belum yakin. Itu bukan Bu. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Maksudnya apa? Kerjakan sholat sampai mati. Kenapa sampai mati? Begitu mati dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin.
Begitu masuk lubang kubur, dia baru yakin, oh ternyata pertanyaan munkar nakir itu ada, oh ternyata nikmat kubur ada, oh ternyata siksa kubur ada. Keyakinan yang datang setelah masuk lubang kubur manfaat gak? Manfaat gak? Nggak manfaat, nggak manfaat. Makanya kita sampai jangan ketipu mereka oleh orang-orang liberal. Nah, alhamdulillah nih, di sini didirikan tadi Ustadz Yazid bisikin saya cerita, ini buah perjuangan daripada Pak Soekardi dan istri, yang konon dulu Bungur termasuk daerah, kalau istilahnya ada stabilo, Pak Lurah ya, daerah hitam, betul ya? Oh. Tapi insya Allah dengan tekad mereka orang-orang Islam yang mendirikan Majlis Taklim, Ustazah Badriah jauh-jauh dari Matraman. Matraman di mana, Bu? Enggak, dulu Matraman di mana? Oh, Palmeriam, pasar. Oh iya, ya tahu deh itu ya. Ya, saya mainnya di Darussalam. Ya tahu ya udah. Kenapa saya bilang bagus? Hayatul Islam bitta'allum. Hidupnya agama Islam dengan adanya Majlis Taklim. Kampung Bungur, kampung manapun, masjid, mushola, rumah, kalau ada Majlis Taklim menunjukkan kampung tersebut Islamnya hidup. Tapi kalau masjid, mushola, kampung nggak ada Majlis Taklim menunjukkan Islamnya sudah mati. Bahaya gak, Bu? Bahaya gak? Kan ngaji. Pada ngaji gak nih? Pada ngaji gak? Ada ngaji gak, Dek? Nih bapak-bapak ngaji gak? Ibu-ibu ngaji gak? Betul ngaji? Saya tanya ya. Bener ya? Kalau betul ngaji boleh saya tanya? Boleh. Rukun cebok berapa? Berarti orang Bungur nggak pernah cebok dong. Dulu orang tua saya ngajarin dulu. Rukun cebok ada 3. Pertama jongkok, kedua ambil batok, ketiga seblok, nggak bersih gua tabok. Ush, diem. Jangan ngange, jangan gede, nanti masuk lato-lato. Salat ya, Bu. Salat ya. Kenapa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa-siapa yang mendirikan salat, sesungguhnya dialah yang mendirikan agama. Apa maksudnya mendirikan salat? Kalau buat orang laki, Bu, laki-laki nih, itu salatnya ke masjid, ke musola. Kalau perempuan salatnya di rumah. Kecuali anak-anak kecil di ke masjid musola silakan. Atau perempuan-perempuan yang udah baki, yang udah menopause ke atas, silakan ke masjid, ke musola. Tapi kalau perempuan yang masih muda, sholatnya di rumah. Yang ke masjid siapa? Yang laki. Orang laki ke masjid, ke musola. Kalau ada orang laki sholatnya di rumah, suruh pakai mukena warna pink. Betul? Sholat. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa-siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dialah yang meruntuhkan agama. Jadi yang hancur agama Islam bukan orang luar, Bu. Pak, bukan. Siapa yang menghancurkan agama Islam? Siapa? Orang Islam sendiri yang tidak sholat. Tidak sholat. Mohon maaf, di Betawi itu kalau teman-teman dari FBR tahu, anak Betawi kerjaannya 2, ngaji sama main pukulan. Betul gak tuh? Dia ngaji sama main silat. Aneh rasa orang-orang dari daerah lain sama. Bis ngaji malam-malam, kata gurunya ke belakang kumpul, ke kebun, ngapain? Buka baju, di olahraga, main silat. Di Madura sama ya? Ada sama.
Artinya apa? Betul kata founding father kita ketika menciptakan lagu Indonesia Raya, tertulis kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah. Jiwanya dulu dibangun, ngaji dulu, baru raganya, baru olahraga, ngaji. Dibalikin, udah start yang penting sholat, yang penting ngaji. Salah. Kok salah? Sholat penting, ngaji penting. Jadi jangan lagi dibilang, jangan lagi bilang yang penting sholat, yang penting ngaji. Salah, Bu. Sholat itu penting. Sebagaimana kita hidup, penting gak oksigen? Penting gak? Sholat kita penting. Kita hidup butuh oksigen. Kita hidup sebagai orang Islam butuh sholat. Kita sebagai orang Islam butuh pengajian. Ibu, kalau seharian aja gak makan 24 jam, gimana, Bu? Lemes. Kenapa lemes? Karena lapar. Jasmani. Nah, kalau udah lapar, kata ABG sekarang, pagi-pagi mager, siang lapar, sore baper. Bener gak? Orang kalau lapar galak, kenyang bego. Bener-bener. Jasmani nggak makan, lemas, meringsang, marah-marah. Rohani lapar karena nggak pernah gaji, nggak pernah dapat nasihat agama, meringsang kalau kata orang Bungur, galau terus. Akhirnya apa? Mulai niru-niru kayak siapa? Fajar Set Boy. Wah, awak deh tuh. Iya, kan ada Fajar Set Boy kan? Iya kan? Ada yang Fajar? Oh ini dia? Iya. Nama sama nasib beda. Hadirin, sholat. Kenapa saya bilang sholat? Batasan orang Islam yang mengaku beragama Islam tapi dia sholat, dia tidak sholat. Mohon maaf, dengan binatang, umpamanya mohon maaf monyet, dia ngaku orang Islam gak sholat, sama monyet beda tipis. Kok beda tipis? Kita buktikan. Monyet makan manusia, manusia minum monyet, manusia punya pasangan, monyet punya, manusia punya anak, monyet punya, manusia sholat monyet, manusia sholat monyet, bapaknya sholat, bininya kagak sholat, bapak tadi tidur sama istrinya sholat, suaminya nggak sholat, istri tadi diklonin sama bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya nggak sholat, emak bapak tadi miara anak. Kurang ajar tuh penceramah. Kenapa ngata-ngatain saya monyet? Yang ngatain siapa? Pak Lurah saksi. Saya nanya, bapaknya sholat, istrinya kagak sholat, bapak tidak, bapak tadi tidur sama? Oh, yang bilang siapa? Udah sesama monyet diem. Sholat ya, sholat dan nggak sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu banyak rahasia yang terkandung. Di antaranya leadership, kepemimpinan, persatuan, ini yang penting. Kenapa? Sholat satu bahasa, satu gerakan, betul gak? Apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, tapi ketika sholat harus dengan bahasa Arab, nggak boleh dengan bahasa lain. Oh, kalau sholat boleh dengan bahasa lain, di Bungur aja berantakan. Imamnya benar, Allahu Akbar. Dari Padang, Allah nan gadang. Nah, dari Betawi, Allah yang gede. Nah, dari Sunda, Gusti Nu Agung. Berantakan nggak, Bu? Berantakan nggak?
Tuh persatuan. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Dari sholat tadi alim ulama berkumpul, founding father kita, sehingga dicantumkan di Pancasila dasar negara kita yang ketiga, apaan? Persatuan dari sholat. Mesti dengan bahasa Arab. Makanya tanya tuh cecunguk liberal yang selama ini menyudutkan orang Arab, menyudutkan bahasa Arab. Dia bilang, itu budaya Arab, itu bahasa Arab. Kita orang Indonesia, kita orang Nusantara. Jangan pakai yang dari Arab-Araban. Kita pakai produk lokal. Ya udah, lo kalau mati jangan pakai kain kafan putih, lo pakai kain batik. Kurang ajar nih. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, ini persatuan penting. Kenapa? Dokumen intelijen ya beberapa tahun yang lalu itu diinformasikan bahwasanya dulu negara Uni Soviet itu negara besar. Tentaranya ribuan, mungkin jutaan. Negaranya besar. Tapi kenapa bisa runtuh? Kenapa runtuh? Karena berhasil dipecah belah, diadu domba oleh mereka lawan daripada Uni Soviet. Dipecah. Indonesia negaranya kecil daripada Soviet. Sekarang Soviet berpecah-pecah negaranya. Ada Ukraina, ada apa lagi? Rusia, ada yang lain-lainnya. Kenapa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tentaranya pun tidak sebanyak tentara Uni Soviet, pulaunya jauh-jauh. Kenapa alhamdulillah sampai detik ini tidak bisa dipecah belah? Karena ada informasi Indonesia akan dijadikan 5 negara, bahkan sampai 9 negara. Mau dipecah. Ternyata begitu diselidiki, banyak umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang membuat Indonesia tidak bisa dipecah. Akhir jalan satu-satunya supaya Indonesia bisa dipecah, adu domba umat Islam. Adu domba. Mulai gesekan. Dari yang sholat nggak pakai usolli sama usolli, dia adu domba. Menjelang besok Ramadan tarawih antara yang 8 sama yang 20. Udah mulai, bener gak Pak? Udah mulai. Makanya ngaji Bu, ngaji Pak. Salat yang pakai usolli, sholli fardhul maghribi salat rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imam lillahi ta'ala Allahu akbar. Betul. Salat yang enggak pakai usolli, betul. Yang enggak betul yang enggak salat. Kok dua-duanya betul Ustaz? Saya tanya. Yang namanya salat dimulai apa? Takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Sekarang saya sholat pakai usolli, baca usolli sebelum takbir atau setelah takbir? Sebelum. Saya mau sholat, baru mau takbir, Ustadz Yazid bilang, Buya saya jalan duluan ya. Oh iya Ustadz, hati-hati. Allahu Akbar. Sah gak sholatnya? Kenapa sah? Jawabnya sebelum takbir. Tapi kalau Allahu Akbar, Buya saya jalan ya, hati-hati. Batal gak sholatnya? Kenapa batal? Karena jawabnya sudah takbir. Jawab orang permisi saja boleh sebelum takbir, apalagi baca usolli. Makanya saya katakan orang sholat baca usolli betul, nggak baca usolli betul, yang nggak betul yang nggak sholat. Betul Bu? Betul Pak? Jadi siap bersatu, siap kompak. Jadi jangan lagi cakar-cakaran. Saya sholat tarawih di Bekasi Bu, saya subuh pakai kunut. Di Bekasi imamnya nggak pakai kunut, saya ngikut Bu, saya ngikut Pak. Tapi subhanallah apa? Itu masjid satu saf kurang lebih ada 50 orang. Kalau subuh saja itu ada 6-7 saf. Berarti berapa jamaah tuh? 300 sampai 350 orang Pak Bu.
Kalau umpama orang-orang Islam begitu, ini yang susah dipecah, senantiasa bersatu kuat, gak bisa tuh cecunguk liberal akan adu domba kita, betul? Jadi siap bersatu, siap mempertahankan Islam, siap tidak akan goyah, takbir. Udah mulai masuk nih, nah, lagi satu nih. Jam berapa ini? Baru jam 8. Ntar dulu Bu, Pak Lurah, ini saya acara yang keempat Pak Lurah. Alhamdulillah keempat. Tinggal satu lagi Bu. Iya, Ciranjang. Istirahat itu. Tawain tuh sama ibu anggota dewan, malu saya tuh. Ya. Jadi hikmah daripada sholat banyak. Kenapa orang sholat takbiratul ihram angkat tangan? Allahu Akbar. Kalau dalam pertempuran, ya, itu kalau nyerah gimana? Angkat tangan. Artinya pasrah pada Allah Ta'ala. Pasrahkan semuanya. Nah, katakan kalau sholat, jadikan sholat kamu itu sholat yang terakhir. Merasa sholat yang terakhir. Kalau orang sudah merasa sholat terakhir, udah gak ingat apa-apa. Kalau sekarang ibu-ibu, Allahu Akbar, ya gerimis, baru ya jemur, cucian belum diangkat, bener gak Bu? Ngantur. Makanya Bu, kalau orang ngaji diajarin sebelum takbiratul ihram baca apa? An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa baca An-Nas? Ada kalimat alladzi yuwaswisu. Kalau pernah belajar tasrif, waswasa yuwaswisu, artinya silih berganti, keluar masuk. Itu gangguan, itu godaan, fi sudurin nas, keluar masuk ke dalam dada manusia. Dari apa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Bikin was-was. Orang sholat nungguin tamu, jemputan belum datang-datang, dia sholat Allahu Akbar. Pokoknya kalau lagi tengah-tengah sholat, WA masuk gue batalin. Sholatnya nggak sah, niatnya digantung. Ngaji, belajar. Apalagi satu lagi, ucapannya sama, Allahu Akbar. Namanya apa? Namanya takbir. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ucapannya sama. Namanya apa? Takbir juga. Kalau tadi takbiratul ihram, ini takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Kalau belajar tasrif, intaqala yantaqilu intiqalan, perpindahan. Ucapan takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ucapannya sama. Kok tadi takbiratul ihram maksudnya yang tadinya halal, yang tadinya boleh menjadi nggak boleh, menjadi haram. Sebelum takbir boleh gak ngobrol? Sebelum takbir boleh gak minum? Boleh. Sekarang udah takbir Allahu Akbar, boleh minum? Boleh ngobrol? Itu namanya takbiratul ihram. Dari yang gak boleh, dari yang boleh menjadi nggak boleh, ya. Kalau gerakan satu rukun pada rukun yang lain namanya takbir intiqal. Ada satu lagi, takbir muqayyad, yang terus menerus. Ini terjadi ketika Idul Adha, hari tasyrik. Malam ini umpama malam Idul Adha, kan takbir tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok sholat hari raya Id, ya. Nah, setelah sholat Id, dari mulai zuhur, asar, maghrib, 11, 12, 13, habis sholat 5 waktu diperintahkan takbir. Namanya takbir apa? Muqayyad. Ini ngaji juga. Jadi nanti kalau jangan bego-bego amat sih. Ini apa-apaan sih? Idul Adha udah selesai masih ada takbir, jangan-jangan aliran sesat lagi. Nah, udah bego apa enggak nih?
Di sini ada ini gak? Ada tempat ayam potong gak? Distributor ayam? Jauh ya? Kalau di dekat saya ada di Joharto, ya di daerah Pangkal Asem ya. Itu ada cerita, Bu. Ada karyawan yang udah bodoh malas. Satu ketika banyak pesanan tahun baru. Semua karyawan keluar ngirim pesanan. Tinggal yang bodoh nih, yang malas. Datang customer, Mas, saya mau beli ayam hidup sekian puluh ekor. Siap bos. Nih uangnya cash. Nih kartu namanya tolong kirim. Semangat Pak Lurah. Dia ikuti motor, jalan. Saking semangatnya nggak hati-hati, terpleset, jatuh, ayamnya terlepas. Tapi luar biasa orang kita melihat ada orang kecelakaan, dibantuin, ditangkepin tuh ayam. Si bego ketawa. Orang bingung. Ayam lo terlepas tuh. Kalau ketawa, ayamnya yang bego, alamat ame gue, dia jalan duluan. Jadi Bu, ngaji Bu ya. Jadi nggak dibego-begoin orang. Jangan. Orang ngaji jadi cerdas. Anak-anak kecil nih. Kalau sekarang enak. Ngaji di TPA Al-Kautsar udah ada lampu. Pak Lurah hadir. Coba zaman kita kecil dulu, paling di kampung. Ngaji pakai cempor, pakai obor, lewat galangan sawah. Bener gak? Tapi anak saya ngaji rajin, dia baru ngaji sama Ustadz diajarin. Apaan? Doa makan. Apal gak doa makan? Apaan coba? Bismillah. Yang kencang. Allahumma. Itu anak baru belajar baca doa makan. Pulang ngaji kemalaman. Lewatin galangan sawah, lewatin pohon yang katanya angker. Tuh setan godain. Ini anak ingat baca apa nih? Oh, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu jin setan iblis lari terbirit-birit. Sambil gerutu, baru sekarang gua mau dimakan anak kecil. Artinya apa? Ini anak yakin apa yang Ustadz ajarkan. Betul? Jadi ibu-ibu ngaji, Bu. Ngaji. Nah, kalau ibunya udah ngaji, bapaknya ngaji dong. Betul? Bu, mau masuk surga bersama suami gak, Bu? Mau? Ajak. Kalau perlu bilang, Bang, saya mau ngaji, anterin naik motor. Anterin. Minta dianterin kan enak. Suaminya nganterin ke masjid, musola, madrasah, turun dari motor, cium tangan. Bang, doain Bang ya. Tiap hari gitu aja. Satu ketika suami nggak bisa nganter, ya udah naik, ini aja deh Gojek, naik Gojek, turun dari Gojek, cium tangan sama Gojek. Menang banyak tuh Gojek. Ya Allah. Ajak Bu ya suaminya Bu ya, ajak ya. Jadi siap ajak suami ibu ngaji. Nah bapak-bapak siap gak untuk ajak istrinya ngaji? Siap gak? Betul. Alhamdulillah. Yang terakhir ya. Ini kira-kira mau gak punya anak-anak soleh dan soleha? Mau gak? Mau ya. Kebetulan kan di sini Ustadz Yazid betul-betul mendidik di TPA Al-Kautsar, ya. Jadi kalau mau punya anak soleh dan soleha, singkat saja, banyak recian masalahnya nih. Ibu bapak melakukan kewajiban, dua-duanya baca doa. Bapaknya baca doa, ibunya baca doa. Hafalkan doanya? Hafal gak? Apa doanya? Bismillah aja Ustadz, bener gak salah. Baca doanya dong bapak ibu. Doanya apa? Bismillah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Lakukan kewajiban. Setelah selesai dilarang langsung tidur. Ustadz kan capek.
Nggak boleh. Kok nggak boleh? Ibu-ibu pada suka ngerujak gak? Suka ngerujak kan ya? Kalau ibu habis ngerujak siang-siang, langsung ditinggal gitu aja. Yang terjadi apa bekas itu? Didatengin apa? Lalar, apa lagi? Semut. Suami istri habis melakukan kewajiban, dia langsung tidur. Datang jin setan iblis mencicipi sisa-sisanya. Efeknya apa? Kalau dari kewajiban tadi ternyata Allah Ta'ala takdirkan jadi anak, 9 bulan 10 hari kemudian anaknya lahir, dipelihara, dididik, jangan menyesal. Itu anak akan nakal, bandel, susah dinasehatin. Jadi gimana Ustadz? Dua-duanya suami istri sebelum tidur dua-duanya cebok, wudu, silakan tidur. Ya, nanti menjelang subuh baru mandi junub. Ya, tapi jangan bilang pantas anak tetangga bandel-bandel, rupanya langsung tidur. Ustadz kemarin nggak tahu gimana, yang kemarin nggak tahu dimaaf. Saat mandi junubnya gimana? Ajarin sama ustazah. Tadi ada kedengaran ada fiqih wanita ya, ajarin tuh. Nah, alhamdulillah nih, ini semuanya perempuan, termasuk laki-laki, orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala hari ini. Saat ini pelihara. Kenapa? Saat ini sedang terjadi kemaksiatan di Istora Senayan. Mulai dibukanya konser Blackpink. Betul gak? Berapa tiket yang paling murah? Berapa? Saya pernah tanya tiket paling murah berapa sih? Nggak dapat 3 juta Pak Lurah. Nggak dapat 3 juta nonton Blackpink. Ya Allah, maksiat tuh. Maka alhamdulillah nih, mudah-mudahan semua di sini semua ahli surga. Amin. Semua dibawa ke surga semua. Bapak-bapak mau masuk surga? Anak-anak mau masuk surga? Sekarang ibu-ibu mau masuk surga gak? Betul, semua mau masuk surga? Mati dulu. Ya. Lah kalau belum mati bisa gak masuk surga? Bisa gak? Ya udah, yang masuk surga saya persilakan jalan duluan. Gak ada yang mau juga Pak Lurah. Gimana Ustadz Yazid? Hah? Emang ente pikir kondangan bareng-bareng? Ya. Ala kulihan insyaallah mudah-mudahan majlis taklim yang dipimpin baik Bapak Sukardi maupun Ibu juga Ustazah Badriah, juga di bawah bimbingan tadi Ibu siapa lagi tuh? Ada anggota dewan Ibu Israyani ya. Mohon maaf, juga ada Ibu Lurah, juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Mudah-mudahan Syawal semuanya memenuhi majlis taklim. Siap hadir majlis taklim, siap untuk sholat jamaah. Sholat jamaah, datang ke masjid, datang musola, sholat di belakang imam. Jangan sampai masuk masjid musola di depan imam. Alias iya, ini aja semua perempuan Pak Lurah, ini ketahuan yang ahli surga semua, tutup aurat semua. Kenapa saya bilang ahli surga? Ibarat kerupuk Pak Lurah, kerupuk taruh di kaleng, tutupnya rapat, rasa tukup gimana Pak? Garing, enak. Kalengnya terbuka dikit, rasanya melempem, ulet. Tuh perempuan yang keluar rumah nggak nutup aurat rasanya Allah tuh Ustaz. Sholat ya, sholat ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang tadinya orang lagi sholat nongkrong di perapatan, insya Allah mulai besok sholat jamaah ya. Sebagai penutup ada kisah di kampung, ada surau, ada masjid di pinggir tanah lapang, ada kebo. Tahu kebo gak? Tahu kebo gak? Tuh kebo punya anak baru lahir, lagi asik ngerumput. Tuh emak kebo sama anak kebo
berkumandang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anak kebo lagi netek blingsatan. Mak, kenapa sih? Mak, kenapa? Itu suara apa, Mak? Suara apa, Mak? Itu suara adzan. Adzan apa, Mak? Adzan itu panggilan sholat. Kok kita nggak sholat, Mak? Kan kita kebo. Netek lagi. Nggak lama, komat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Blingsatan lagi anak kebo. Kenapa lagi kata mak kebo? Enggak, itu suara apa, Mak? Suara apa? Itu komat. Komat apa, Mak? Persiapan bentar lagi mau dilaksanakan sholat. Kok kita nggak sholat, Mak? Kan kita kebo. Nah itu, Mak, yang di perapatan, yang pertigaan pada duduk-duduk, nggak mau sholat, nggak ke masjid, nggak mau sholat. Bapak ibu yang bilang loh. Adzan berkumandang dari masjid dan musola, dia masih nongkrong di perapatan, di pertigaan, nggak mau masuk masjid, nggak mau masuk musola, berarti mereka kalangan takut bilangnya, takut ngasih uang belanja. Udah ada suara adzan, nggak mau masuk masjid, nggak mau masuk musola, berarti termasuk golongan. Insya Allah kita nggak termasuk golongan kebo. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian, ada kata-kata yang kurang berkenan. Hanya ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.